Sore itu Pak Bon masih juga membersihkan halaman depan, meskipun hari sudah dekat maghrib. Potongan rumput teronggok menumpuk bersama dedaunan kering dan sampah. "Hampir maghrib, Pak. Kok belum pulang?" sapaku sambil mendorong motor masuk kamar. "Iya, bentar lagi, Mbak. Nanti setelah nyiram melati itu, lalu saya bakar sampah, baru pulang," balasnya sambil membawa ember berisi air. Aku biasa memanggilnya Pak Bon, dari kata Bapak Tukang Kebon. Sampai sekarang belum tahu siapa namanya. Pohon melati yang tumbuh tepat di depan teras memang selalu dirawatnya. Tak ada tanaman lain, hanya pohon melati satu itu saja, pas di depan kamarku. Dan aku sering memetik bunganya. Aku taruh di kamar, lalu aku letakkan di meja kamar. Lumayan sebagai pewangi. Malam itu aku tidak tidur sendiri. Eti berjanji menemaniku karena ada job terjemahan yang lumayan tebel dan harus segera kelar. Usai sholat Isya, aku tiduran menunggunya. Suara radio pelan dari meja bersebelahan dengan mangkok melati hasil metik kemarin. Pandanganku memutar mengitari kamar. Cukup luas kamar ini untuk sendiri. Plafonnya tinggi, jadi nggak gerah di dalam. Jendela pun tinggi dengan 2 daun pintu. Pintu rangka, kayu tipis di dalam, dan kayu tebal di bagian luar. Angin berdesir menerobos lubang angin kamar. Dingin menyebar. Eti lama amat ya, belum datang juga, batinku. Sepi lagi, ngantuk, lelah. Mataku mulai berat, nyaris lelah. Tiba-tiba aku mendengar suara seperti orang menyeret sesuatu. Seperti ada barang berat yang digerek pelan. Arahnya dari dapur. Ruang dapur. Sebetulnya ada pintu yang nyambung ke kamar sebelah, alias kamar 4. Kamar 4 kosong dan hanya berisi beberapa ranjang susun dari besi, serta kursi-kursi rusak. Tak pernah dibuka atau dibersihkan. Aku mencoba memperhatikan suara itu lebih cermat, tapi hilang. Tak ada bunyi apa-apa lagi. Mungkin tadi suara pohon di belakang dapur, kataku dalam hati. Aku berbalik badan memeluk guling, sekalian menarik selimut. Kalau Eti gak pulang juga, pasti aku bakal tidur sendiri. Suara itu muncul lagi, dibarengi suara langkah. Aku diam. Ku cengkeram guling makin erat. Apalagi ini, ya Allah, teriakku dalam hati. Suara langkah mondar-mandir itu makin jelas. Lalu kembali terdengar suara sesuatu yang amat berat diseret penuh kekuatan. Aku butuh waktu untuk memutuskan apakah aku cukup diam saja menunggu atau melompat dan lari keluar. Tubuhku kaku dalam ketakutan. Terus-menerus aku sebut asma Allah, zikir sambil meratap dalam hati. Dan tiba-tiba
Gema suara pintu diketuk terdengar lantang membelah kamar. Aku masih diam, semakin menggigil. Apakah sosok itu pindah ke depan ya? Pikirku di tengah ketakutan. Ayo, kamu sudah tidur ya? Bukain yuk, ini Eti. Suara teriakan di luar pintu. Perasaan lega campur girang membuatku langsung melompat untuk membuka pintu. Tapi, aduh, ini kunci kenapa tiba-tiba jadi susah? Aku putar beberapa kali seperti los. Bentar, Ed. Ini kuncinya kenapa lagi? Kayak dol, Ed. Bentar. Sautku sambil terus mencoba memutar kunci. Aku mulai berkeringat. Saat pengaitnya mulai memutar pas, tiba-tiba lampu kamar mati semua. Ya Allah, gemetar luar biasa tanganku memutar. Tanpa sadar, aku berteriak keras. Allahu Akbar, ya Allah. Kalimat itu meluncur berbarengan pintu terbuka. Eti berdiri tersenyum sambil memeluk dua buku tebal dan bungkusan tas kresek di tangan satunya. Di saat yang sama, lampu kamar kembali menyala terang. Kenapa? Kamu kok kayak ketakutan? Mata Eti menatap memutari wajah dan tubuhku penuh keheranan. Aku masih terengah. Tarik nafas, tarik lagi, lalu duduk. Aku nggak tahu sampai kapan kita kuat di sini, Ed. Ucapku sambil tersengal. Eti duduk di depanku meletakkan semua bawaannya. Apalagi sekarang? Tanyanya dengan wajah ketularan gelisah. Ia terus menatapku. Ya kamu lihat sendiri kan tadi. Aku buka pintu aja tiba-tiba susah banget. Belum lagi lampu mati mendadak. Kalimatku meluncur cepat setengah berbisik. Mati lampu? Dari tadi nyala kok. Aku di luar nggak lihat mati lampu. Eti menjawab bernada tak percaya. Loh, pas aku buka pintu emang nyala lagi. Tapi tadi mati, Ed. Sumpah. Suaraku masih setengah berbisik. Entah kenapa, aku pelankan nada suaraku seolah aku khawatir kalau ada makhluk lain yang mendengar. Sudahlah, ini aku bawakan kesukaanmu. Martabak telur tanpa daging. Ayo makan. Aku bikin teh panas dulu ya. Eti berucap sambil membuka bungkusannya lalu melangkah ke dapur. Dia kembali mendekatiku sambil membawa 2 cangkir teh panas. Saat meletakkannya di meja, dia mendekatkan wajahnya sambil berbisik kepadaku. Kenapa pintu sambung ke kamar sebelah terbuka? Bukannya kita sudah menguncinya sejak awal di sini? Suara Eti pelan. Matanya tajam menatapku. What? Terbuka? Gak mungkin Kita sudah menguncinya lama kan? Protesku. Sekarang ambil kuncinya. Kita kunci lagi. Pinta Eti sedikit memerintah. Aku pun bangkit mengambil kunci, lalu berdua menuju ke dapur. Saat akan mengunci pintu, kami saling memandang, pertanda kami ingin tahu lagi isi kamar itu. Aku mengangguk tanda setuju. Kalau berdua begini, nyaliku memang bisa menyala. Karena aku tahu, Eti sahabatku ini meskipun tubuhnya mungil dan tipis, tapi nyalinya luar biasa. Pelan kami buka pintu sambung itu lebih lebar. Berdua melongok kamar 4 itu. Gelap, pengap, ranjang besi berjajar, sebuah almari kayu cukup besar, dan beberapa kursi patah. Meski gelap, namun barang-barang itu masih bisa dilihat. Tak ada yang mencurigakan. Kami pun menutupnya lagi.
Aku menguncinya. Kita geser rak piring ini untuk menutupi pintu, kata Eti sambil menunjuk rak kayu kecil, wadah piring dan gelas. Aku pun mengiyakan karena tidak berat. Aku mulai lelah meski Eti masih mengetik dan menatap tumpukan kertas yang harus diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Samar-samar aku mendengar suara tangis. Tidak begitu jelas, tangis dewasa atau anak. Aku kembali mempertajam telingaku. Suara makin jelas di telingaku. Antara sadar dan tidak, aku masih belum begitu yakin. Ini mimpiku atau memang ada suara nyata? Tangisan itu makin jelas di telingaku. Lebih tepat seperti suara bayi merintih, bukan teriakan lapar. Sesaat aku menyimak lagi tangis itu. Oh, suara bayi ternyata. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku diguncang-guncang. Spontan karena kaget, aku pun bangun dan langsung duduk di tempat tidur. Eti yang membangunkanku. "Kamu kenapa nangis? Kamu mimpi apa?" Ucapan Eti membuatku makin bingung. Aku nangis? Masa sih? Aku mendengar suara bayi nangis, Jelas banget. Jawabku masih dengan mata mengantuk. Ini hari apa? Tanya Eti lagi. Hari apa ya? Kamis. Berarti ini malam Jumat. Kamu ya? Ngapain juga kamu petik kembang melati ini dan menaruhnya di kamar? Ucap Eti pelan tapi bernada menegur. Matanya tajam lagi menatapku. Kan aku emang suka melati. Baunya enak. Sautku membela diri. Hah, kamu memancing? Jawab Eti setengah berbisik sambil terus menatapku. Memancing apa? Sautku masih pelan, penuh penasaran. Bukan apa, tapi siapa?